Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Feby. Halo, apa kabar Kak Siva? Alhamdulillah sehat. Feby, gimana kabarnya, Feb? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Siva, seorang guru kebutuhan khusus atau spesialis needs. Nah, kita mau bincang-bincang cantik, terus tanya-tanya seputar dunia berkebutuhan khusus ya Kak Siva. Boleh. Jadi Kak Siva ini adalah seorang guru anak berkebutuhan khusus ya Kak. Terus apa sih yang membuat Kakak tertarik menjadi guru untuk anak berkebutuhan khusus? Iya. Yang ngebuat aku tertarik itu karena jadi guru berkebutuhan khusus itu kan berbeda dengan guru yang lainnya ya. Jadi dari mulai cara pengajarannya, terus metode yang digunakan gitu sangat berbeda sekali dengan guru-guru pada umumnya gitu. Jadi karena aku suka tantangan, jadi aku memilih dari pas masuk kuliah aku memilih pendidikan luar biasa gitu, biar lebih menantang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak mudah ya untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus itu ya Kak. Pasti butuh kesabaran yang ekstra. Terus gimana tuh awal ceritanya Kakak tuh bisa terjun ke dunia itu Kak? Jadi lulus SMK ini aku sama Sulbi ini kita sampai SMK bareng, SMK Kesehatan FPP ya. Terus habis lulus ini aku kurang tertarik gitu untuk melanjutkan ke dunia kesehatan. Terus kebetulan pada saat itu ada yang nawarin untuk menjadi shadow teacher. Iya, karena sambil nunggu kuliah ya, karena kan pada saat itu aku nggak keterima di universitas negeri, jadi sambil nunggu kuliah aku nyari kerja. Adalah lamar menjadi shadow teacher gitu, nyoba-nyoba aja apa sih shadow teacher tuh kayak gimana sih, ngedampingin guru untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Pertama kali ketemu anak itu bener-bener lucu banget. Anak itu anak autisme, dia tuh lucu banget, banyak ngomong karena autisme itu kan ada dua macam, ada yang verbal sama yang non verbal. Sementara kemarin itu aku dapetin dia yang verbal ya, emang ngomong terus, jadi kayak nanya mulu, ngobrol mulu, apa aja pokoknya diobrolin gitu. Karena baru pertama kali kan pada saat itu aku kan juga SMK kan juga SMK perawat gitu kan, belum punya pengalaman untuk mengajari anak berkebutuhan khusus seperti apa gitu kan. Akhirnya sempat sakit, mungkin sakitnya juga gara-gara stres, karena pada saat itu juga nggak ada yang memberitahu gimana sih caranya mendampingi anak autisme untuk kayak sikapnya kan, hal yang harus diperhatikan kan kayak sikapnya, cara belajarnya dia di kelas seperti apa. Nah itu aku tuh belum paham gimana caranya, tuh belum paham gitu. Jadi sampai sempat stres juga sih pada saat itu karena emang belum punya ilmu gitu kan. Tapi anaknya bener-bener lucu banget sih. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Sampai saatnya aku awal mula dari situ, dari menjadi shadow teacher itu, aku kayaknya boleh nih ngambil di WNJ itu ada pendidikan luar biasa gitu. Terus aku ambil, aku coba tahun berikutnya, alhamdulillah aku lulus di pendidikan luar biasa gitu. Terus sampai sekarang melanjutkan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus ya Kak? Iya. Apa sih Kak suka dukanya tuh mengajar anak berkebutuhan khusus? Suka dukanya. Sukanya lucu aja sih, tingkahnya itu tuh kayak beda aja gitu daripada anak-anak yang pada umumnya gitu kan. Banyak sih anak-anak itu lucu banget gitu, kayak dari anak-anak yang di situ kan, kalau di sekolah tempat aku ngajar kan ada anak-anak yang emang puber ya, yang sudah pubertas gitu. Jadi lucu aja gitu. Jadi kalau misalkan ada guru-guru muda gitu kan, heboh sendiri gitu, minta Bu Siva, minta nomor handphonenya, Bu Siva, foto dong, kayak lucu aja gitu hal-hal yang seperti itu, karena proses pembelajarannya, cara mereka belajar kan juga butuh proses ya kan, jadi nggak bisa 1+1=2 langsung bisa, mereka kan nggak bisa, jadi mereka butuh proses yang sangat panjang untuk. Bagaimana sih cara mengajar anak dengan berkebutuhan khusus itu Kak? Kalau misalkan cara belajar anak berkebutuhan khusus,
agak berbeda ya. Ya agak berbeda. Kalau misalkan kalau anak pada umumnya mungkin bisa belajar baca ya mungkin sebulan 2 bulan ya kan. Kalau misalkan anak berkebutuhan khusus butuh apa ya, dia tuh harus dibiasain buat baca gitu. Waktunya lebih lama lah. Iya benar. Waktunya tuh kayak harus lebih sering gitu. Aku pernah yang namanya ngajarin anak nama aja, karena kalau misalkan baru pertama kali masuk, ini anak kalau misalkan belum bisa nulis nama, kita ajarin dulu nulis nama, karena yang paling penting kan dia bisa nulis nama dulu nih kalau misalnya menurut aku ini ya. Terus misalkan nulis namanya dulu, pas itu aku ajarin dia namanya dia itu 4 huruf. Aku ajarin A sampai beberapa lembar buku sampai dia fasih nulis A-nya itu, baru aku lanjut ke huruf nama dia berikutnya gitu. Satu huruf itu butuh waktu yang Kenapa? lama juga ya? Iya, karena mereka tuh kalau setahu aku harus mengenal konsepnya dulu, konsep dari huruf itu dulu gitu. Huruf A dulu itu harus mengenal konsep dan harus pakai nyanyian, jadi tuh biar mereka tuh hafal gitu. Misalkan gitu melingkar gitu, misalnya T itu pakai kakek gitu, jadi mereka tuh gitu. Iya, harus ada contohnya gitu ya. Iya, harus ada contohnya, betul. Coba dong Kak ceritain pengalaman lucu-lucu selama mengajar anak-anak. Contoh Kakak ceritain aja gitu satu orang. Oke, ada satu anak yang dia udah gede, seumuran aku, 20-an gitu kan. Kan aku ngajar SD, karena aku ngajar SD, jadi dia itu selalu setiap hari Jumat selalu gabung ke anak-anak SD. Padahal dia sudah besar, badannya itu tinggi gede gitu. Yeah. Dia selalu kalau misalkan hari Jumat tuh dia udah stay di kelas SD. Kalau misalkan hari Jumat itu kan anak-anak SD itu kan olahraga kan, jalan keluar. Dia tuh udah stay di tempat SD buat ngikutin olahraga bareng-bareng anak SD, dan itu tuh nggak bisa dilarang. Kalau dilarang dia kenapa? Dia marah, jelas marah. Kita aja dilarang marah kan. Dia jelas marah kalau dilarang. Dia bakal marah. Dan lucunya itu kalau misalkan dia cuma mau dibercandain sama anak-anak SD doang. Oh gitu? Iya. Tapi kalau sama guru-gurunya tuh nggak mau. Kalau misalkan Salim dong sama Bu Siva, dia tuh suka nggak mau kan. Bu Siva guru SD loh, nanti nggak diajak loh kalau hari Jumat. Dia langsung mau salim. Dia tuh suka banget sama anak-anak SD. Dia tuh seneng, walaupun jarang berbicara tapi pinter gitu. Tapi dia seneng sama anak kecil gitu. Atau SMA? 24 tahun, Feb. Dia sudah besar. Ada nggak sih Kak perilaku anak yang berkebutuhan khusus yang membuat Kak Siva tuh terngiang-ngiang? Banyak sih sebenarnya. Kayak pas aku PKL mungkin kan karena guru-guru mahasiswa muda gitu kan, jadi mereka tuh kayak lebih kayak cari-cari perhatian gitu ya, biasalah, kita juga kan biasanya dulu begitu kan. Ada tuh mungkin kayak ada kursi roda, dia naik ke kursi roda terus dia tabrakin, ada yang kayak gitu. Terus ada yang kayak misalkan dia tuh ada satu anak yang emang hiperaktif banget kan, kayak cari perhatian gitu sama teman aku gitu. Dia duduk di kolam ikan ya kan, mungkin pikir dia kayak ngagetin teman aku gitu, bakal ditangkap. Ternyata teman aku nggak tahu kalau misalkan dia bakal nyeburin dirinya gitu. Akhirnya dia basah kuyup, dia masuk ke kolam ikan. Terus juga dia kadang ada bolongan tanah kayak galian, karena sekolah pas itu lagi dibangun ada galian, dia masuk ke galian itu. Dia masuk ke galian itu dan dia nggak mau naik. Kalau anak berkebutuhan khusus itu dia punya dunianya sendiri atau bagaimana sih Kak? Kayak misalkan dia tuh nggak mau dilarang, atau cara dia marah itu berbeda, atau bagaimana?
Kalau marah sih sama aja kali ya, sama kayak kita ya. Mungkin bedanya kalau mereka nggak bisa kayak sulit mungkin gitu kan buat mengungkapkan, dan kita juga mungkin kurang paham kan ini maunya apa sih, makanya mungkin dia kalau marah tuh sampai energinya tuh kayak kuat banget gitu kan. Kalau marah kadang sampai teriak-teriak gitu kan, sampai kayak ada kan yang pernah lihat nggak sih kayak mukulin dirinya sendiri gitu. Mungkin itu ya, mungkin itu bentuk dia kayak ini loh maunya itu ini, tapi mungkin dia sulit gitu kan buat mengungkapkannya, dan orang-orang sekitarnya mungkin juga kurang paham gitu apa maunya dia. Di kelasnya Kak Siva ada berapa murid kalau boleh tahu? Di kelas aku masing-masing kalau SD itu ada 6 murid. 6 murid itu udah paling banyak kalau di SLB. Kalau Kak Siva ngajarin itu satu persatu atau satu kelas bareng-bareng? Satu persatu. Kalau misalkan sekolah-sekolah reguler kan di papan tulis guru menerangkan sudah kan. Kalau kita satu-satu, misalkan satu anak dulu aku ngajarin baca dulu, terus ngejelasin dulu, ngitung dulu misalkan 1 ditambah 3 berapa, pokoknya ngajarin dia dulu sampai dia, kalau misalkan ada yang memang dia sudah paham gitu, baru ayo lanjutkan nomor selanjutnya gitu. Ada yang sudah bisa seperti itu. Kalau misalkan yang belum bisa aku bimbing sampai memang dia selesai gitu. Jadi cara ngajarnya satu-satu. Terus sekarang kan lagi masa pandemi kan, berarti kan anak harus belajar dari rumah. Terus bagaimana tuh Kak cara pengajaran online-nya untuk anak berkebutuhan khusus? Oke, kalau cara pengajaran online-nya aku virtual melalui Google Meet. Melalui Google Meet, dan cara ngajarnya sama sih sepertinya kayak di kelas satu-satu gitu, cuman mungkin rada sulit, rada kesusahan kalau misalkan soalnya waktu ya kan. Kalau misalkan di kelas kan mungkin anak kan nunggunya kan nggak terlalu bosen kan. Kalau misalkan Google Meet tuh waktunya kan juga kayak terburu-buru ya kan, karena aku SD kan, jadi anaknya juga kepagian mereka belum bangun, kesiangan juga mereka ngantuk ya kan. Jadi nyari waktu yang pas itu tuh kayak 1 jam aja tuh udah kelamaan banget buat mereka. Sementara tuh kayak ada anak yang memang belum bacanya masih terbata-bata gitu kan, jadi anak yang lain harus nunggu dulu. Jadi aku virtual seperti ini cukup menyulitkan sih kalau menurut aku buat guru-guru SLB gitu. Berarti kalau virtual itu langsung semua murid atau satu persatu di teleponnya? Semua murid langsung aku gabungin, makanya langsung aku gabungin satu murid. Makanya kan tadi kataku kadang ada murid yang emang kayak lama bilang gitu, karena kan emang nunggu temennya selesai baca dulu ya kan, makanya aku kadang suka gak tega aja gitu kan. Iya sih, memang sih. Iya, mereka kelamaan gitu. Terus kalau misalkan anak berkebutuhan khusus kan dia sudah disekolahkan ya, mungkin nggak sih dia itu akan bisa lebih lancar untuk berkomunikasi dengan orang lain? Biasanya kan kalau anak yang berkebutuhan khusus kan dia suka menyendiri, dia punya dunianya sendiri gitu kan ya Kak? Iya, bisa asal misalkan dari awal ini kayak orang tuanya itu sudah menyadari gitu, misalkan anak ini sudah ada kekhususan gitu dari lahir kan. Jadi orang tua ini sudah mulai ngajak anaknya untuk terapi gitu kan, terapi fisik, terus terapi bicaranya, terus juga terapi akademiknya gitu. Nanti pada saat dia sekolah, dia tidak mengalami kesulitan gitu untuk belajar gitu. Yang aku perhatikan sih anak-anak yang memang dari awal sudah diterapi, dia tidak mengalami kesulitan untuk belajar gitu. Oh gitu. Terus ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk orang-orang nih? Biasanya kan orang-orang kalau misalkan melihat anak yang berkebutuhan khusus kan suka memandang negatif. Bagaimana pesan Kakak untuk orang-orang yang suka beranggapan negatif itu? Oke, pesan aku ya, janganlah gitu kan, jangan main asal ngomong gitu, kayak kadang kan banyak ya orang kayak langsung nyeplos gitu kan.
kayak autis gitu kan, kayak Ya. janganlah gitu, udah jangan lagi gunain kata-kata itu gitu kan. Kalau misalkan ada orang tua yang dengar mungkin punya anak yang berkebutuhan khusus seperti itu kan, mungkin apa nggak sakit hati gitu kan. Benar. Jangan jadikan bahan bercandaan aja, atau misalkan ada anak yang berkebutuhan, kan kadang inklusi kan ada sekolah inklusi itu yang anak berkebutuhan khusus gabung dengan anak yang reguler. Oh gitu. Itu namanya kan inklusi. Jangan terlalu kayak dibully gitu. Ajak aja ngobrol, main. Mereka sama aja kok kayak kita. Cuman yang membedakan emang cara belajarnya mereka saja yang berbeda, cara komunikasinya mereka gitu, cara mendengarnya mereka, cara melihatnya mereka, itu aja yang membuat berbeda. Sebenarnya sama aja. Dan dijauhkan atau jangan dibedakan, kok sama aja kok, mereka sama kayak kita. Aku mau bilang kalau ini menurut pengalaman aku pribadi ya, kalau misalkan ada mungkin yang salah dalam omongan, mungkin mohon maaf, karena ini aku cerita menurut pengalaman pribadi aku aja gitu. Aku juga masih banyak belajar untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Di dunia ini Kak Siva ingin terus belajar sampai mendalami banget ya? Aku pengen banget gitu. Aku malah pengen banget kayak ke pedalaman gitu kan, melihat seperti apa pendidikannya, karena kan yang kayaknya kan anak guru-gurunya kan juga jarang ya, guru-guru SLB kayaknya untuk yang di pedalaman kayaknya nggak terlalu banyak di kota gitu. Jadi aku pengen, kadang tuh kayak orang tua, kalau setahu aku ya, di pedalaman gitu orang tua itu kayak kurang menyadari gitu soal pendidikan anaknya gitu, karena kan itu kan penting, bukan soal pendidikan deh, kemandiriannya gitu kan, karena anak berkebutuhan khusus itu kan emang perlu mandiri kan, maksudnya ya semandiri-mandirinya anak berkebutuhan khusus juga ya setidaknya tidak terlalu merepotkan orang tuanya gitu. Orang tuanya juga nggak selamanya menemani dia ya kan, gitu aja sih. Ada nggak sih Kak cerita salah satu murid Kakak yang punya karakteristik menarik? Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, yang aku sampaikan, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, karena sulit banget untuk aku, guru berkebutuhan khusus yang mengajari anak-anaknya via online gitu. Jadi kayak aku ngerasa mereka tuh sangat tertinggal ya kan, sangat tertinggal gitu kan, yang tadinya mungkin sudah hafal gitu, sudah tahu gitu kan 1 sampai 40 mungkin jadi lupa ya kan, karena kan anak-anak seperti itu kan emang harus terbiasa kan, maksudnya harus dibiasain belajarnya gitu. Kalau online gini kan belum tentu kan sama orang tuanya juga mau kan, kalau misalkan dia sekolah kan mau nggak mau mereka harus gitu kan, harus belajar gitu. Anak berkebutuhan khusus tuh mereka tuh punya bakat banyak banget gitu. Mereka punya bakat nari, bisa main alat musik gitu kan, kayak yang aku bilang. Terus juga kayak tunanetra juga mereka hafal banget. Mereka tuh rata-rata tunanetra itu hafal Al-Quran gitu kan. Karena mereka kan belajarnya kan dengan huruf Braille ya kan. Braille itu huruf timbul. Itu juga banyak kok anak berkebutuhan khusus lainnya yang bisa berprestasi gitu. Jadi jangan, teman-teman mungkin yang belum tahu, aku cuma mau ngasih tahu itu sih, karena anak berkebutuhan khusus juga bisa berprestasi gitu. Iya benar. Jadi nggak selamanya anak yang berkebutuhan khusus tuh dia menyendiri, atau dia tuh kayak atau mungkin bakatnya gitu ya. Iya, terus kan kalau orang bilang kan, orang kan tahu-taunya, orang-orang kan taunya juga cuman banyak kekurangannya gitu kan. Kalau kita melihat mereka gitu kan, mereka banyak kok prestasinya, mereka bisa diajarin gitu. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan lah ya, Kak. Iya, betul sekali Ibu Feby. Terus untuk teman-teman gitu, kalau misalkan bertemu dengan orang-orang berkebutuhan khusus gitu, mengalami kesulitan, itu tolong dibantu gitu. Jangan membedakan mereka, karena mereka sama aja kok kayak kita gitu. Nggak ada salahnya kan ngebantu.
Oke deh Kak Siva, terima kasih nih Kak udah mau sharing tentang pengalamannya dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Iya, Feby. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi cerita yang unik lainnya. Siap. Kalau pengalaman aku udah banyak ya. Oke. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Siap. Tunggu ya. Semoga Kak Siva sehat selalu dan ditambah rasa sabar yang ekstra. Amin. Dalam mengajar anak-anak. Amin semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Amin.